Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami atas nama Pembina Yayasan Pendidikan Cahaya Mulia Buana dan sekaligus pengasuh program kajian pendidikan khusus menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan teman-teman mengikuti program kajian ini. Program kajian pendidikan khusus diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan orang tua siswa dan guru-guru, terutama guru TK, guru SD, SMP, dan SMA atau SMK, yang semuanya secara alami mengemban misi sebagai pendidik. Orang tua meskipun tidak berprofesi guru tetap mengemban misi sebagai pendidik di dalam kehidupan ini. Program semacam ini semakin terasa dibutuhkan dalam era sekarang ini yang dikenal dengan era pendidikan inklusif, yang mengharuskan terintegrasinya layanan pendidikan khusus atau special education dengan pendidikan umum atau general education di dalam satu sistem persekolahan yang disebut pendidikan inklusif atau inclusive education. Tujuan yang ingin dicapai melalui program kajian pendidikan khusus ini adalah terciptanya keseimbangan pengetahuan dan keterampilan antara orang tua siswa dan para guru, terutama guru TK, SD, SMP, SMA, karena keduanya, baik orang tua maupun guru, mengemban misi yang sama sebagai pendidik. Adapun strategi pelaksanaan program kajian pendidikan khusus ini akan dimulai dari mengkaji posisi program pendidikan khusus dalam konstelasi ilmu pendidikan. Karena tidak semua guru belajar pendidikan khusus dan tidak semua guru pendidikan khusus pernah menjadi guru TK, SD, SMP, sampai SMA atau SMK. Langkah kedua adalah mengkaji pendidikan khusus bagi siswa disabilitas belajar yang umumnya orang menyebut siswa berkesulitan belajar. Sama saja, nanti baru lebih jelas pada saat kita mengkaji bidang pendidikan khusus bagi siswa disabilitas belajar itu. Yang ketiga adalah mengkaji pengembangan sistem pendidikan berbasis konsepsi keberbagatan atau education based conception of giftedness. Mengapa ini perlu kita kaji dalam rangka pendidikan khusus? Karena siswa-siswa yang disabilitas itu banyak juga yang memiliki kemampuan khusus, mempunyai bakat-bakat khusus yang harus dikembangkan layaknya peserta didik pada umumnya. Oleh karena itu, program kajian pendidikan khusus ini akan mencoba mengembangkan sistem pendidikan berbasis konsepsi perbagatan yang ditujukan untuk semua peserta didik. Bukan hanya peserta didik berbakat, tetapi peserta didik lainnya yang mungkin juga berbakat meskipun tergolong disabilitas. Tujuan yang ingin dicapai
melalui program kajian pendidikan khusus ini adalah terciptanya keseimbangan pengetahuan dan keterampilan antara orang tua siswa sebagai pendidik yang alami dan pendidik profesional seperti guru atau dosen yang dapat menginspirasi terwujudnya bangsa Indonesia yang lebih maju dan beradab di tahun 2045. Strategi pelaksanaan program kajian pendidikan khusus dimulai dari pertama, mengkaji posisi pendidikan khusus dalam konstelasi ilmu pendidikan. Karena ilmu pendidikan itu luas, kita harus bisa melihat di mana posisi pendidikan khusus itu dalam keseluruhan ilmu pendidikan. Langkah kedua, kami akan mengkaji pendidikan khusus bagi siswa disabilitas belajar atau orang pada umumnya mengatakan siswa berkesulitan belajar. Mengapa ini kita kaji justru pada awal-awal program ini? Karena siswa disabilitas belajar menurut hasil penelitian merupakan 50% dari semua jenis disabilitas belajar. Pemikiran saya, kalau kita mampu menyelesaikan masalah siswa disabilitas belajar, sesungguhnya kita mampu mengatasi 50% dari persoalan pendidikan anak atau siswa disabilitas. Langkah ketiga, kami dari program kajian pendidikan khusus ini akan mengembangkan suatu sistem pendidikan berbasis konsepsi keberbagatan atau education based conception of giftedness. Kenapa ini perlu dikembangkan? Karena keberbagatan itu bisa dimiliki oleh siswa-siswa yang berkebutuhan khusus atau siswa yang disabilitas. Banyak contoh orang yang disabilitas tetapi mampu mencapai prestasi besar di bidang sains dan teknologi. Akan saya kemukakan nanti pada saatnya. Siapa-siapa orang besar di dunia ini yang tergolong disabilitas tetapi memiliki kemampuan hebat yang menjadi idola bagi ilmuwan dunia. Tapi yang keempat, ini merupakan tahap terakhir, tetapi merupakan kajian yang banyak sekali. Karena mengkaji pendidikan bagi semua siswa disabilitas. Bagaimana pendidikan yang harus dilakukan kepada sekitar 11 atau 14 jenis siswa disabilitas. Pengkajian semacam ini merupakan keharusan bagi masyarakat yang menerapkan sistem pendidikan inklusif. Karena pendidikan bagi siswa pada umumnya harus dipersatukan dengan pendidikan khusus. Demikianlah prolog program kajian pendidikan khusus ini disampaikan kepada semua pendukungnya. Semoga program ini dapat menjadi salah satu upaya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dapat memberikan sumbangan bermakna bagi dunia pendidikan, terutama di era pendidikan inklusif.
Terima kasih atas perhatiannya dan kami tunggu partisipasi selanjutnya. Kritik dan saran teman-teman sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas program ini dalam ikut menyiapkan masa depan generasi bangsa kita sebagai generasi yang lebih maju dalam peradaban. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.